pun akan berpikir laut itu indah sekali, luas sekali. Tapi itu cuma di permukaan. Jadi dia lihatnya cuma di permukaan, cuma di pinggir pantai. Jadi pemahaman dia tentang lautan terbatas, cuma di tepi pantai. Dia tidak tahu bahwa lautan itu luas luar biasa, mengelilingi seluruh bumi. Tapi ada orang tidak puas di pinggir pantai. Akhirnya dia naik perahu, dia ke tengah. Makin dia ke tengah, makin dia ke tengah, makin dia ke tengah. Dia tahu bahwa lautan itu tidak sesempit itu. Pemahaman dia tentang lautan berubah. Pengertian dia tentang Dhamma berubah. Tapi ada orang yang tidak puas hanya dengan mengarungi lautan. Walaupun dia sudah putar timur, barat, utara, selatan, dia mengarungi lautan. Ada keinginan buat dia untuk menyelangi lautan. Ketika dia menyelangi lautan, barulah dia tahu ternyata di dalam itu lebih indah daripada di permukaan. Jauh lebih indah. Saya pernah ada di Irian Jaya. Saya pernah ada di Belitung. Bukan Panasya, sedang ada truk di sana. Saya melihat lautan di sana jernih sekali. Saya bisa melihat ikan-ikan macam-macam karang, indah sekali. Dhamma harusnya kita selami seperti itu. Orang-orang yang cuma berada di tepi pantai, kemudian dia merasa, oh pantai ini indah sekali, itu seperti umat Buddha yang cuma senang dengan datang ke wihara. Cuma senang datang ke wihara. Dia sembahyang. Baik ya? Oh baik. Itu pun baik daripada tidak sama sekali. Ya. Tapi kalau saya bilang, itu pemahaman Anda hanya sampai di pinggiran Dhamma. Tapi ada orang ketika dia mulai ke wihara, dia rajin info, dia rajin nyinci, seperti apa. Dia rajin berbuat baik terus tanpa mana lelah. Pagi, siang, sore, malam, waktunya dia abdikan buat Dhamma. Dia sudah mulai melangkah ke tengah. Tapi buat saya itu belum cukup, karena kita belum mengalami Dhamma yang sesungguhnya. Kita umat Buddha harus mengalami Dhamma yang sesungguhnya, Dhamma yang menyentuh sampai ke dalam batin, Dhamma yang menyentuh sampai ke dalam batin. Bagaimana kita bisa menyelami Dhamma? Bagaimana kita bisa menyentuh Dhamma yang ada di dalam batin? Mau tak mau kita harus masuk ke dalam. Dengan cara apa? Meditasi. Dengan cara meditasi. Tidak ada cara lain, tidak ada pilihan lain. Makanya kita semua harus meditasi. Meditasi itu gampang. Jangan Anda pikir meditasi itu susah. Jika Anda masih bernafas, Anda pasti bisa meditasi. Di sini sekarang jam berapa Pak? Ya, jam 9 kurang. Kalau bagi drama sampai jam 10. Kami ingin minta sama dari Banjar Ratiko bisa kita dikasih sama Banjar Ratiko 15 menit. ya. Tapi sebelum itu Banjar akan mengajak Anda untuk sedikit belajar meditasi ya. Kita belajar meditasi. Kalau dengerin orang ngomong nanti cuma sampai di kuping, ulang lupa ya, karena bahasa kita tidak mengerti. Tapi kalau Anda praktek, nanti Anda akan jawab, Anda akan mengalami sendiri pengalaman yang sesungguhnya. Ini pengalaman pribadi, bukan pengalaman orang lain.
Karena dhamma ini memang harus dialami, bukan diceritakan oleh orang lain. Ehi pasito, datang, diam, buktikan. Oke, ada waktu 5 menit atau 10 menit atau 15 menit. Saya serahkan kepada Ratiko untuk bimbing meditasi. Selamat malam. Mari kita Bapak Ibu Saudara, mari kita melaksanakan meditasi dengan objek masing-masing yang dibiasakan, yang telah dilakukan selama ini, umumnya yaitu meditasi napas masuk, napas keluar. Ambil posisi duduk yang